Bab 553, Provokasi dari Taman dan Keluarga Miyamoto. Jika mereka mengadakan jajak pendapat, bintang wanita terseksi di dunia, Marilyn Monroe pasti akan menduduki peringkat nomor 1. Sejujurnya, Jordan merasa sulit untuk tetap tenang menghadapi selebriti legendaris ini. Jordan berkata, Marilyn Monroe tidak diragukan lagi adalah kecantikan kelas atas. Namun, aku bertanya-tanya apakah kamu yang sebenarnya? Pihak lain langsung kesal. Apakah kamu mengatakan bahwa aku seorang wanita jelek yang berpura-pura menjadi cantik seperti Marilyn Monroe di dunia maya untuk mengalami kesenangan? Jordan buru-buru menjelaskan, tidak, bukan itu maksudku. Kamu pasti secantik Marilyn Monroe di dunia nyata. Kau bahkan mungkin lebih cantik darinya. Kamu berasal dari keluarga mana? Marilyn Monroe mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menusuk hidung Jordan. Dia berkata dengan menawan, tebak. Jordan memikirkannya. Wanita ini memilih avatar wanita pirang bermata biru. Dia berani dalam perilakunya. Sama sekali tidak pemalu dan pendiam, atau dingin dan menyendiri. Dia genit dan sengaja menggoda. Dia juga memilih untuk menggunakan avatar Marilyn Monroe, yang merupakan aktris Amerika yang terkenal dengan citra seksinya. Banyak orang memilih untuk menciptakan kembali citra yang sama sekali berbeda di dunia maya. Oleh karena itu, Jordan menduga wanita ini mungkin dari salah satu keluarga Asia, di mana wanita cenderung lebih sopan dan sederhana. Cina, keluarga Rong atau geng. Pihak lain tersenyum. Wah, mengesankan. Anda menebak dengan benar. Saya dari keluarga geng. Petik 2. Jordan menyapanya dengan sopan, halo, Mes Geng. Berapa usiamu? Jordan merasa bahwa karena wanita ini sangat proaktif, dia harus berusia di atas 30 tahun. Hanya wanita yang lebih tua yang akan mengobrol dengan pria tanpa rasa takut. Marilyn Monroe tersenyum. Tidak sopan menanyakan usia seorang wanita. Saya berusia 25 tahun ini. Jordan tersenyum. Oh, jadi kamu lebih muda dariku. Dia menantikan untuk melihat seperti apa kecantikan berusia 25 tahun dari keluarga geng ini di dunia nyata. Pada saat itu, Marilyn Monroe tiba-tiba berdiri dari kursinya dan duduk di kursi Jordan. Pangkuan, Mes, Geng? Ini tidak terlalu pantas, kan? Jordan bingung. Marilyn Monroe tersenyum. Orang-orang dari 8 keluarga jarang memasuki permainan. Jangan khawatir, tidak ada yang akan melihat. Anda telah tidur dengan ratusan wanita. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya nyali untuk melakukan ini. Dengan itu, Marilyn Monroe berinisiatif mencium Jordan. Karena Jordan berpura-pura menjadi playboy jami saat itu, dia hanya bisa menerima ciuman Marilyn Monroe. Namun, dia tidak membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Jordan menjauh dan berkata sambil tersenyum, Mes. Geng, bibirmu itu sangat terampil. Namun, aku sedang tidak mood sekarang. Anda seharusnya melihatnya juga. Sebuah SUV menabrak saya sebelumnya. Anda sudah di sini lebih lama dari saya. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang baru saja memukul saya? Petik 2. Jordan harus mencari tahu siapa Beastars itu. Meskipun ini adalah dunia virtual, dia tidak ragu bahwa orang ini akan melakukan hal yang sama padanya di kehidupan nyata. Marilyn Monroe berhenti sejenak sebelum menjawab, itu adalah Park Chan yang dari keluarga Park. Keluarga Taman. Kenapa dia menabrak Jordan? Marilyn Monroe berkata, dia pasti mengenali bahwa Anda berasal dari keluarga Stelle. Hubungan antara Stelles dan Park tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Lupakan, itu hanya dunia maya. Kakak laki-lakimu biasanya menghindarinya dalam permainan. Dia tidak akan membungkuk ke levelnya. Lupakan, hindari dia. Jesse mungkin bisa menanggung hal seperti itu, tapi Jordan tidak bisa. Jesse adalah orang yang cerdas yang tidak pernah mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia merasa sangat marah di dalam, dia akan menahannya dan tidak menunjukkan ketidaksenangan. Namun, Jordan tidak bisa mentolerirnya. Mereka semua dari 8 keluarga besar. Apa hak keluarga Park untuk begitu sombong? Park hanya seperti ini, dan begitu pula Park Chan Yang. Jordan bisa mentolerir Park hanya karena dia adalah wanita yang disukainya. Namun, siapa Park Chan Yang ini? Jordan bertanya, berapa umur Park Chan Yang? Marilyn Monroe berpikir sejenak sebelum menjawab, dia putra Park Sang-jun. Dia seharusnya berusia awal 30-an. Park Sang-jun adalah kepala keluarga Park. Dia tidak setua itu,
kira-kira seumuran dengan ayah Jordan. Karena tuan tua keluarga Park sudah mati, dia dianggap sebagai generasi pertama sekarang. Jadi Park Chan-yang dianggap sebagai generasi kedua dari keluarga Park. Park Anya juga merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Park dan lebih tua darinya. Dia seharusnya menjadi adik Park Anya kalau begitu. Jordan mendengus. Dia tidak akan melepaskannya hanya karena Park Anya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di samping telinga Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tiba-tiba berkata, "Sayang, sesuatu yang mendesak baru saja muncul. Saya harus offline. Mari kita bertemu lagi lain kali." Jordan mengangguk. Tentu. Mengapa kita tidak bertukar nomor kontak kita yang sebenarnya? Kita bisa berkomunikasi secara offline. Marilyn Monroe tersenyum. Mari kita bertemu di dalam game. Aku punya pacar di dunia nyata. Yordania, selamat tinggal. Marilyn Monroe yang menawan melambai ke arah Jordan dan segera menghilang di hadapannya. Jordan tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa menit, tubuhnya kembali normal. Dia segera menemukan mobil dan mengejar Park Chan-yang. "Sialan kau, Park Chan-yang. Anda dan keluarga sombong Anda. Sekarang aku di sini, aku akan membuatmu menyadari konsekuensi memprovokasi Steles." Jordan mengemudi secepat yang dia bisa. Dia segera menemukan mobil Park Chan-yang. "Park Chan-yang, keluar dari sini." Jordan tidak peduli berapa banyak orang lain yang mendengarnya saat dia mengutuk keras. Namun, Park Chan-yang tidak muncul. Sebaliknya, seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan janggut kecil berjalan mendekat. "Halo, pemula. Siapa namamu?" Pria itu menatap Jordan dengan serius. Jordan melirik pakaiannya dan tahu bahwa dia berasal dari Jepang. Dia bertanya, "Apakah kamu dari keluarga Miyamoto?" Pria itu menjawab dengan bangga, "Benar. Saya adalah keturunan dari keluarga besar Miyamoto." "Anda?" Jordan mengumumkan dengan percaya diri, "Keluarga Stele." Ketika pria itu mendengar kata "baja", dia terkekeh. "Haha, jadi kamu berasal dari keluarga Stele. Kamu tidak punya hak untuk berteriak begitu keras di sini." Petik 2. Apa katamu? Jordan sudah marah. Seseorang telah menabraknya tanpa alasan dan dia belum menemukan orang yang bertanggung jawab untuk melampiaskan amarahnya. Dan sekarang, anggota keluarga Miyamoto ini meremehkannya. Dia tidak menyadari keluarga Stele begitu dihina di mata 8 keluarga besar. Ketika pria itu melihat bahwa Jordan sangat marah, ekspresinya menjadi lebih tegas. Dia berjalan dengan arogan dan berkata, "Apa? Anda ingin melawan saya? Apakah kamu percaya bahwa aku akan meninju kepalamu sampai terbuka?" Petik 2. Bab 554, Mempermalukan Keluarga Miyamoto. Jordan mencibir, "Pukul kepalaku sampai terbuka. Ayo, tunjukkan tinjumu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memecahkan kepalaku." Petik 2. Ini adalah dunia maya. Menurut pengaturan permainan, karakter di sini tidak akan menderita cedera parah. Ketika Jordan mengemudi dengan kecepatan 220 km per jam sebelumnya dan terlempar ke udara oleh kecelakaan itu, mobilnya hancur, tapi dia. Bagus. Pria Miyamoto ini ingin meninju kepalanya. Dia pasti sedang bermimpi. Pria Miyamoto itu mengangkat tinjunya dengan marah. Namun, dia memikirkan bagaimana ini hanya dunia virtual dan Jordan tidak akan merasakan banyak rasa sakit bahkan jika dia memukulnya. Pria itu malah membentak, "Huff, kamu adalah sampah yang hanya tahu cara menyombongkan diri di dunia maya. Anda hanya punya nyali untuk menantang saya karena ini hanya permainan. Jika ini adalah dunia nyata, Anda tidak akan berani berbicara dengan saya seperti ini. Kalian Steles adalah sekelompok pengecut." Petik 2. Jordan juga marah. "Kamu bastard, kamu seharusnya senang bahwa ini bukan dunia nyata. Jika ya, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulutmu karena aku akan menghancurkannya sampai kamu muntah darah." Pria Miyamoto itu marah. "Bodoh. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dunia nyata. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Dalam hal kekuatan tempur nyata di dunia nyata, kalian para Steles tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Miyamoto. Kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Anda tidak layak menjadi anggota dari 8 keluarga rahasia. Saat orang tua Charleston itu meninggal, keluarga Stele akan dihancurkan, hahaha." Jordan mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia gemetar. Meskipun tidak ada gunanya memukul seseorang di dunia maya, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Miyamoto.
Bang! Jordan meninju wajah pria itu dan menendang selangkangannya. Ah! Idiot! Beraninya kamu memprovokasi keluarga. Pria Miyamoto itu melawan. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa dari pukulan itu, tetapi dengan berapa kali serangan mereka membuat kontak dengan lawan dan kemampuan mereka sendiri untuk menghindar, Jordan jelas merupakan pihak yang lebih kuat dan lebih terampil. Jordan mundur selangkah untuk menghindari serangan pihak lain. Dia kemudian melemparkan pukulan ke wajah pria itu. Dalam beberapa menit, Jordan sudah memukul wajah pria itu lebih dari 10 kali. Pada awalnya, dia menggunakan tinjunya. Kemudian, dia hanya menggunakan telapak tangannya. Tamparan lebih memalukan daripada pukulan. Memukul. Bukankah Miyamoto seharusnya sangat mengesankan? Kenapa kamu membiarkan aku menamparmu berkali-kali? Petik 2. Memukul. Katakan padaku lagi. Apa yang kamu katakan tentang keluarga Stele? Pria Miyamoto itu bukan tandingan Jordan dalam hal keterampilan bertarung. Dia sangat marah. Ah! Permainan terkutuk ini. Stele, jangan terlalu sombong. Gerakanmu hanya bagus untuk pertunjukan. Jika kita bertemu di kehidupan nyata, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri setelah aku meninjumu. Ambil Bruce Lee misalnya. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang Anda miliki atau seberapa cepat Anda masih akan dibunuh olehnya. Jordan tersenyum. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Saya ingat samurai Jepang akan bunuh diri jika kalah. Mengapa Anda masih bertindak tanpa malu-malu sekarang karena Anda kalah? Ini bukan roh samurai Jepang yang aku tahu. Bodoh. Anda tidak diizinkan untuk menghina semangat prajurit Jepang kami. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu bertemu denganku di kehidupan nyata, kamu adalah daging mati. Wajah pria Miyamoto itu memerah karena dipermalukan. Dia berhenti melawan Jordan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jordan di sini. Kecepatan, reaksi, dan teknik bertarung Jordan semuanya luar biasa. Itu tidak mengherankan. Jordan telah menerima semua jenis pelatihan seni bela diri sejak dia masih muda. Dia tahu hampir semua teknik. Gerakan pria Miyamoto itu sangat biasa. Pada dasarnya, Jordan tahu apa yang akan dia lakukan saat dia mengangkat tangannya atau menggeser kakinya. Sementara itu, Jordan menguasai banyak teknik dan dapat menggabungkan berbagai gerakan bersama. Pria Miyamoto tidak tahu bagaimana Jordan akan menyerang. Pria Miyamoto itu menunjuk Jordan dengan marah. Beritahu saya nama Anda. Saya ingin membalas penghinaan hari ini di dunia nyata. Aku akan mematahkan kakimu sebelum mengantarkanmu ke pintu masuk kastil Stele. Jordan mendengus. Saya Jami, keturunan generasi ketiga dari keluarga Stele. Saat ini saya sedang berlatih di medan perang India-Pakistan. Saya menyambut tantangan Anda kapan saja. Bodoh. Kau bastard yang mencuri keperawanan istriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Mendengar nama Jami, lelaki Miyamoto itu semakin geram. Jordan biasanya membenci cara Jami membuat masalah di mana-mana. Dia akan mengacaukan kecantikan apapun yang dia lihat, tidak peduli apakah dia punya pacar atau sudah cukup umur. Namun, pada saat ini, Jordan benar-benar ingin bertepuk tangan untuk Jami. Ternyata Jami telah mencuri keperawanan istri Miyamoto. Betapa memuaskan. Jordan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tahu siapa kamu sekarang. Betul sekali. Aku mencuri keperawanan istrimu. Beberapa hari yang lalu, dia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia sangat merindukanku. Dia mengatakan bahwa Anda tidak memuaskannya. Dia bahkan bertanya kapan saya akan mengunjungi Jepang lagi. Dia akan datang menemuiku saat kau tidak ada. Pria Miyamoto itu sangat marah. Wajahnya memerah saat dia mengambil palu di sampingnya untuk menyerang Jordan. Jordan tersenyum dingin dan melepas arlojinya. Dia mengayunkannya dan secara akurat mengenai pergelangan tangan pria itu. Dia kemudian meninjunya lagi dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat ke bawah, Jordan menginjak wajahnya. Sekarang, minta maaf karena telah menghina keluargaku. Kalau tidak, aku akan meludahi wajahmu. Meskipun dia tidak merasakan sakit ketika Jordan memukulnya, dia akan merasakan penghinaan yang luar biasa karena Jordan meludahinya. Tanpa diduga, pihak lain berkata dengan galak, Jami, kakak laki-lakimu biasanya sangat menghormatiku. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Dengan itu, dia tiba-tiba menghilang. Dia offline. Pengecut ini. Jordan masih marah.
Dia berpikir bahwa pria hebat yang memproklamirkan diri dari keluarga Miyamoto ini akan terus bertarung dengannya. Tanpa diduga, dia offline karena takut diludahi. Pelacur dari keluarga Park itu pasti juga offline. Jordan tidak bertahan lama dalam permainan. Dia meninggalkan permainan setelah mencoba bermain ski. Jordan melepas perlengkapan fur-nya dan menghela nafas. Dia berkata kepada William, "Beri aku secangkir air. Aku sangat haus." William dengan cepat memberi Jordan sebotol air dan dia menenggaknya. Jordan bertanya, "Bisakah saya memainkan game ini di tempat lain?" William berkata, "Ya, Anda bisa. Anda hanya perlu memakai perlengkapan VR ini. Anda dapat memasuki permainan dari mana saja di dunia." Petik 2. Oke, bungkus untukku. Setelah Jordan mengunjungi pabrik permainan, dia menghabiskan 2 hari berikutnya mengunjungi pangkalan lainnya. Akhirnya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang teknologi canggih yang mereka miliki. Jordan terkejut. Teknologi telah berkembang sedemikian rupa. Namun, hanya orang-orang dari 8 keluarga yang bisa menikmatinya. Orang terkaya di dunia tidak ada artinya di mata 8 keluarga. Setelah tur 3 hari, Jordan berangkat ke AS. Di satu sisi, dia harus menyelesaikan misi yang diberikan kakeknya, dan mencari tahu apa yang dilakukan keluarga Park dan Miyamoto secara rahasia. Di sisi lain, Jordan sangat ingin memulai kehidupan haremnya. Ada 2 wanita cantik menunggunya di ibu kota. Bab 555, Lauren sudah sembuh. Di halaman rumah Lauren di ibu kota. Lauren dan Victoria berpegangan tangan saat mereka menyirami bunga di halaman. Kedua wanita cantik itu memiliki senyum bahagia di wajah mereka dan tampaknya memiliki hubungan yang baik. Di tengah halaman ada koper merah milik Victoria. Senyum tersungging di wajah Lauren. "Victoria, Jordan akan kembali ke ibu kota hari ini. Jangan menginap di hotel. Tetap di sini bersama kami." Sejak Victoria datang ke ibu kota, dia telah tinggal di hotel. Victoria sedikit malu. Itu tidak akan terlalu tepat, kan? Keduanya telah mencapai konsensus dan menjalin hubungan baik selama 2 hari terakhir. Namun, Victoria merasa sedikit malu untuk tinggal bersama mereka. Dia selalu menjadi presiden wanita yang bangga dan mendominasi. Dia bisa menerimanya jika ini adalah rumah Jordan. Tapi tinggal di rumah istri suaminya sedikit memalukan. Lauren memegang tangannya dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak perlu khawatir karena aku satu-satunya yang tinggal di sini. Selain itu, orang-orang saudara laki-laki saya melindungi kami di dekat halaman. Ini sangat aman." Melihat betapa tulusnya Lauren, Victoria mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, Marissa muncul di pintu. "Bu, kenapa kamu di sini?" Lauren sedikit terkejut. Victoria dengan cepat menyapa Marissa dengan hormat. "Halo, Bibi Marissa." Namun, Marissa hanya memutar bola matanya ke arah Victoria. Marissa berjalan lurus ke arah Lauren dan meraih pergelangan tangannya yang ramping. "Kenapa wanita ini ada di sini?" "Saya mengundang Victoria untuk tinggal di sini," jelas Lauren. Marissa berkata dengan marah, "Apakah kamu gila?" Ketika wanita lain bertemu nyonya suami mereka, mereka tidak sabar untuk mengusirnya. Tapi Anda mengambil inisiatif untuk mengundangnya pulang. Apakah otak Anda digoreng? Bagaimana saya melahirkan seorang putri tanpa tulang seperti Anda? Lauren kesal. "Victoria bukan wanita simpanan. Dia bersama Jordan sebelum kami menikah. Jika ada yang jadi simpanan, akulah orangnya, bukan Victoria." Dengan jengkel, Marissa menamparkan Lauren. "Memukul." Tegur Marissa. "Kenapa kamu begitu tidak berguna? Obat apa yang diberikan Bestart Jordan itu padamu? Ramuan menyihir apa yang dia berikan padamu untuk membuatmu berpikir bahwa kamu adalah nyonyanya?" Jordan sangat tercela. Dia Bestart manipulatif yang menipu wanita. Setelah menamparkan Lauren, Marissa menunjuk Victoria dan barang bawaannya. "Kamu adalah wanita tak tahu malu yang menghancurkan keluarga orang lain. Jika orang tuamu membesarkanmu dengan baik, kamu tidak akan muncul di rumah ini. Ambil barang bawaanmu dan segera keluar dari rumah kami." Air mata mengalir di wajah Lauren. Adapun Victoria, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dalam hidupnya. Bahkan di ibu kota, bahkan jika keluarga Howard memiliki kekuatan, dia tidak akan pernah dipermalukan seperti ini. Victoria mengambil barang bawaannya dan pergi. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah ketika dia berhenti. Yordania. Jordan muncul di pintu mengenakan pakaian kasual hitam.
Dalam perjalanan kembali, Jordan dalam suasana hati yang baik dan tidak sabar untuk pulang menemui kedua wanitanya. Dia tidak menyangka melihat ibu mertuanya menamparkan Lauren dan mempermalukan Victoria begitu dia sampai di rumah. Jordan kesal. Apa hak Marissa memperlakukan wanitanya seperti ini? Jordan pernah agak terintimidasi oleh keluarga Howard. Bagaimanapun, keluarga Howard sangat kaya dan berkuasa. Keluarga Stelles menghormati keluarga Howard. Tetapi sekarang, Jordan tahu tentang keberadaan 8 keluarga besar dan bagaimana mereka adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Merekalah yang memimpin dan yang bisa mengubah dunia. Dibandingkan dengan Stelles, keluarga Howard seperti semut. Mereka lebih rendah. Karena itu, Jordan berjalan ke halaman dan berdiri di depan Marissa. Segera, hidungnya diserang oleh parfum kuat yang hanya dipakai oleh wanita parubaya. Jordan mengangkat tangannya dan menamparnya. Memukul. Marissa tercengang. Kau berani memukulku. Kamu berani memukul ibu mertuamu. Marissa telah menamparkan Jordan beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak berani membalas. Baru saja, orang yang ditampar Marissa bukanlah Jordan atau bahkan Victoria, dia yang menamparkan putrinya. Tapi dia segera membalas tamparan itu tanpa ragu-ragu. Memikirkan bahwa Jordan menjadi begitu berani setelah kembali dari Inggris. Setelah mengetahui rahasia keluarga Stelle, Jordan hanya menghormati orang-orang dari 8 keluarga besar di dunia. Dia tidak memperhatikan keluarga lain. Dia akan menamparnya kapanpun dia mau. Marissa, kamu menamparkan istriku. Tentu saja, aku akan menamparmu. Marissa sangat marah. Kamu masih punya pipi untuk membela Lauren. Apakah Anda benar-benar mencintainya? Anda baru menikah kurang dari setahun, tetapi Anda sudah mendapatkan wanita baru. Apakah ada orang yang menggertak orang lain seperti Anda? Keluarga Howard akan dipermalukan. Karena kamu di sini, jelaskan dirimu sendiri. Petik 2. Memang, dengan status keluarga Howard, jika keluarga lain di ibu kota tahu bahwa suami dari putri tertua Howard akan menerima seorang wanita baru begitu cepat setelah pernikahan mereka, mereka akan menertawakan keluarga Howard. Itu benar-benar kehilangan muka. Aku tidak berutang penjelasan apapun kepada keluargamu. Satu-satunya orang yang perlu saya beri penjelasan adalah Lauren. Saya sudah mendapatkan persetujuan Lauren. Selama dia setuju, aku tidak peduli apakah seluruh keluarga Howard setuju atau tidak. Marissa sangat marah. Baiklah, Jordan. Anda akan mengambil keuntungan penuh dari Lauren, kan? Anda menggertak Lauren hanya karena dia hanya bisa mencintaimu dan tidur denganmu. Anda akan menikah dengan Victoria tahun ini, dan kemudian menikah lagi tahun depan, bukan? Biarkan saya memberitahu Anda, putri kami tidak terbatas hanya untuk Anda. Petik 2. Marissa menatap Lauren. Lauren, kamu sudah sembuh sekarang. Ceraikan Jordan dan suruh dia pergi dengan Victoria. Kami akan menemukan yang lain. Dia pasti akan 1000 kali lebih baik dari Jordan. Sembuh. Apa maksudmu? Jordan tercengang. Marissa tertawa. Mengapa? Apakah Anda panik? Anda tahu bahwa putri saya telah pulih dan dapat bersama pria lain sekarang, jadi Anda khawatir. Biarkan aku memberitahumu. Sebelum kami kembali dari Inggris, keluargamu menyewa seorang dokter bernama Helen yang merawat penyakit Lauren. Dia sudah menjadi wanita normal sekarang. Dia tidak akan begitu tergila-gila dengan Anda lagi. Apakah kamu mengerti? Lauren bisa jatuh cinta dengan pria lain dan berhubungan seks dengan mereka kapan dan jika dia mau sekarang. Bab 556, Hadiah untuk ibu mertuanya. Apa katamu? Jordan terkejut. Sejak Jordan dan Lauren memiliki hubungan di ruang gelap 4 tahun lalu, stabilitas mentalnya telah terpengaruh. Setelah Dr. Gale yang berbakat tetapi tidak berpengalaman merawat Lauren dengan metode yang belum teruji itu, kondisi mentalnya menjadi lebih terpengaruh. Lauren memperlakukan Jordan sebagai satu-satunya pria yang sempurna. Dia tidak bisa menerima pria lain dalam hidupnya dan hanya bisa menyukainya. Meskipun Jordan tidak ingin Lauren menjadi seperti ini, dia masih sedikit kecewa ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali normal. Semua orang egois, terutama laki-laki. Lauren sangat cantik. Betapa menyenangkannya jika dia hanya bisa mencintai Jordan dalam hidup ini. Jika Hailey menderita penyakit ini saat itu, Jordan tidak perlu khawatir dia akan berselingkuh. Tentu saja, Lauren adalah wanita yang baik dan Jordan percaya bahwa dia tidak akan pernah seperti Hailey. Namun, sekarang setelah Lauren kembali normal,
dia mampu berhubungan dengan pria lain. Akibatnya, selalu ada kemungkinan dia berselingkuh. Peluang 1% versus peluang 0%. Sejumlah kecil tapi itu dunia yang terpisah. Karena itu, Jordan tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa agak tidak nyaman. Helen, Lauren, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Tanya Jordan cemas. Lauren menundukkan kepalanya dan berkata, Helen dan ayahnya datang ke kastil sebagai tamu. Begitulah cara kami bertemu satu sama lain. Jordan tahu bahwa Helen adalah seorang dokter dan apoteker yang luar biasa. Dia adalah anggota pangkalan farmasi rahasia keluarga Stelle. Faktanya, Jordan telah melihatnya tepat sebelum dia datang ke rumah Lauren. Keterampilan medisnya lebih tinggi daripada dokter top di pasar umum. Helen pasti bisa menyembuhkan penyakit Lauren. Jordan tidak meragukan hal itu. Jordan bertanya, Lauren, kenapa kamu menerima perawatan itu? Tidak bisakah dia mencintai satu pria dalam hidupnya? Tidak bisakah dia tidur dengan satu orang seumur hidupnya? Atau apakah Lauren merasa bahwa karena Jordan memiliki dua istri sekarang, dia tidak mau hanya memiliki satu kekasih? Lauren menjelaskan, Dr. Helen memberitahu saya bahwa kondisi mental dan fisik saya saat ini tidak normal. Jika saya tidak mengobatinya sesegera mungkin, itu mungkin memburuk di masa depan. Aku juga ingin menjadi wanita normal. Tetapi alasan utama saya menerima perawatan itu adalah karena saya tidak ingin Anda mengasihani saya. Jordan bingung. Kasihan kamu. Apa maksudmu? Lauren berkata, saya tahu Anda dan Victoria pasti akan bersama. Aku tidak ingin kau tinggal bersamaku hanya karena penyakitku. Jordan, sekarang setelah saya pulih, saya memiliki kemampuan untuk bersama pria lain. Jika Anda hanya ingin bersama Victoria, Anda dapat menceraikan saya. Tidak apa-apa, kata Lauren dengan nada sedih. Jordan memegang tangan Lauren dan berkata dengan penuh kasih sayang, konyol, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya akan meninggalkan Anda? Lauren, dengarkan aku baik-baik. Saya tidak peduli apakah Anda seorang wanita normal atau tidak. Bagaimanapun, Anda telah menikahi saya dan Anda akan selalu menjadi wanita saya. Anda hanya bisa menjadi wanita saya selama sisa hidup Anda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Air mata menggenang di mata Lauren saat dia menerkam Jordan. Oke. Tapi Marissa memarahi putrinya. Tidak berguna. Anda dapat memilih pria manapun di dunia sekarang. Anda dapat menikahi pria tinggi, kaya, tampan, dan berkuasa yang Anda inginkan. Tapi Anda bersikeras menjadi begitu keras kepala. Jordan, kau hanya menantu tak berguna yang tinggal di rumah menantumu. Beraninya kau mendapatkan wanita kedua saat makan makanan kami dan tidur di tempat tidur kami. Tidak ada keadilan di dunia ini. Ini adalah wilayah keluarga Howard. Bawa wanitamu bersamamu dan tersesat. Petik 2. Jordan memelototi Marissa dan mendengus. Saya senang untuk pergi. Apakah Anda pikir saya tidak punya rumah di ibu kota? Lauren menyeka air matanya dan matanya berbinar. Oh, benar. Saudara Jesse memberi kami sebuah rumah di daerah barat. Hubi, Victoria, mari kita tinggal di sana. Sebelumnya, Jesse berpura-pura menjadi kakak laki-laki yang baik dan telah memberi Jordan dan Lauren beberapa asetnya, termasuk sebuah villa di bagian barat ibu kota. Kepemilikan villa sudah dialihkan ke Lauren dan Jordan. Marissa mendengus. Jadi itu rumah Jesse. Aku pikir itu milikmu. Lauren berkata, Bu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jordan dan Jesse adalah saudara. Rumah itu milik keluarga Stelle, dan Jordan berhak mewarisinya. Selain itu, Bu, bukankah kamu rukun dengan Jesse ketika kamu berada di kastil? Aku melihat kalian berdua sering mengobrol di kamar bersama. Anda harus sangat akrab dengan Jesse. Petik 2. Mendengar hal itu, Marissa merasa bersalah. Dia segera memikirkan perselingkuhan konyol antara dia dan Jesse di Stelle Castle. Mungkinkah Lauren merasakan bahwa Marissa telah tidur dengan Jesse? Marissa berkata dengan panik, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan aku sangat akrab dengan Jesse? Saya sangat akrab dengan semua orang di keluarga Stelle. Sebagai ibu mertua Jordan, apakah Anda mengharapkan saya untuk tidak berbicara dengan siapapun saat saya berada di kastil? Jika aku berpura-pura dan bersikap menyendiri, bukankah aku akan mempermalukanmu dan Jordan? Saya melakukan itu demi Anda, tetapi Anda menguliahi saya sekarang. Petik 2. Lauren buru-buru menjelaskan, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu.
Saya hanya mencoba mengatakan bahwa karena Anda akrab dengan Jesse, Anda harus tahu bahwa dia bukan orang yang picik. Karena dia sudah memberi kita villa, dia tidak akan menuntutnya kembali. Marissa tercengang. Jadi itulah yang dimaksud Lauren. Namun, Jordan sangat berharap dia bisa memberitahu Lauren bahwa Jesse tidak semurah penampilannya. Memang, Jesse sangat murah hati dalam hal kekayaan. Dia akan memberi Jordan semua asetnya di seluruh dunia. Tapi itu hanya karena Jesse hanya tertarik pada aset rahasia keluarga Stelle. iPhone 18s, Porsche 888s dan semua teknologi yang jauh melampaui era ini. Jesse tidak akan pernah memberi Jordan hak untuk mengendalikan hal-hal ini. Sebelumnya Jordan sudah ditipu oleh Jesse. Selama ini dia berpikir bahwa Jesse benar-benar baik padanya. Marissa berkata dengan nada aneh, tentu saja Jesse tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia dewasa, murah hati dan tahu bagaimana membuat orang bahagia. Ketika saya meninggalkan Inggris, dia memberi saya banyak barang. Tidak seperti menantu laki-laki tertentu, yang bahkan tidak memberiku sekotak daun teh sejak dia menikah dengan keluarga kami. Huff. Kata-kata itu membuat Jordan merasa sangat sedih. Sejak dia menikah dengan Lauren, asetnya di negara itu telah dibekukan. Dia tidak punya cara untuk memenuhi tugasnya sebagai menantu. Oleh karena itu, Jordan secara khusus membawakan Marissa obat dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Stelle, yang dapat membantu memulihkan masa mudanya. Mengambil obat dari sakunya, Jordan menyerahkannya kepada Marissa. Marissa, kau sangat sia-sia. Obat ini untuk Anda. Di masa depan, tolong berhenti mengklaim bahwa saya tidak pernah memberi Anda apa-apa kepada Marissa. Marissa, kau sangat sia-sia. Obat ini untuk Anda. Di masa depan, tolong berhenti mengklaim bahwa saya tidak pernah memberi Anda